Nah, beginilah cara mengolah limbah rumah tangga supaya dapat menjadi pupuk organik nabati tanpa adanya bahan kimia. Terlebih apalagi kalau tanaman ini kita konsumsi sendiri ya, kita harus mencintai keluarga kita, harus menjaga pencernaannya agar tetap selalu sehat, dan ini menjadi inspirasi bagi mungkin teman-teman yang belum pernah mencoba. Mulai sekarang tinggalkanlah jerami seperti ini ya. Memang bisa dijadikan untuk penggembur tanah ya. Bisa juga kita jadikan bakteria fotosintesis, akan tetapi ini dapat menumbuhkan jamur. Dapat kita campurkan secara langsung sebelum kita aplikasikan seperti ini. Lihat ya, kita lihat dari dekat, ini sangatlah bagus. Boleh tanaman bunga, anggrek, buah, ataupun tanaman rimpang dan tanaman yang lain sebagainya. Ini sangatlah cocok sekali. Karena begitu banyaknya manfaat dari pupuk limbah rumah tangga, takut lupa ini saya bawakan catatan, padahal ini belum keseluruhan ya. Jadi limbah rumah tangga ini daripada dirubung lalat, daripada disemutin, atau mungkin ada semacam kayak uget-uget, itu lebih baik dapat kita manfaatkan, kita olah menjadi pupuk organik yang dapat menyuburkan tanaman, sehingga tidak lagi membutuhkan pupuk dari bahan yang mengandung kimia. Nah, bahan-bahannya apa saja dan cara membuatnya seperti apa nanti akan saya terangkan. Nah, perlu difahami, jika ini kita terapkan untuk tanaman buah, maka sudah dapat dipastikan dengan pupuk organik buatan sendiri ini dari limbah, maka akan segera berbuah lebat. Jika kita berikan kepada bunga, maka bunga akan memiliki warna yang lebih cerah ataupun terang benderang dan memiliki daun yang sangat rindang. Jika kita berikan pada tanaman umbi ataupun rimpang, maka sudah dapat dipastikan karena memiliki kesuburan akar yang memadai, maka akan dapat menghasilkan hasil panen yang jauh lebih melimpah. Bahannya yang pertama adalah bahan bakunya ini limbah rumah tangga yang sudah saya bakar. Jadi kita ambil abunya seperti ini ya. Bisa dari sayur-sayuran, ada potongan kayu, dedaunan dan sebagainya, ini sudah bercampur. Nah, ini pun dari bakaran sekam ataupun bakaran jerami seperti ini. Kenapa harus dibakar? Karena supaya untuk menghindari dari faktor penjamuran. Karena kalau nanti pupuk yang kita gunakan ini bisa menumbuhkan jamur, maka akan dapat merusak bagi seluruh tanaman. Nah, ini sama-sama abu ya. Yang sebelah kanan ini dari limbah rumah tangga, yang sebelah kiri ini adalah bakaran sekam ataupun sekam bakar, ataupun bisa juga menggunakan jerami. Apakah beda? Jawabnya adalah sangat berbeda. Nah, walaupun di bakaran dari limbah rumah tangga ini mengandung nutrisi yang begitu komplit, akan tetapi dari bakaran limbah rumah tangga ini akan segera memadat, maka membutuhkan sebuah perlindungan. Jika media tanam akan segera padat dengan bekas bakaran limbah rumah tangga ini, maka kita harus mencampurkannya dengan bakaran sekam atau sekam bakar ataupun dari bakaran jerami. Nah, bakaran jerami ini akan dapat mengontrol dari keasaman tanah, dari kelembapan tanah, kemudian tanah akan tidak segera memadat, sehingga sangat cukup beralasan jikalau kita menggunakan pupuk ini, maka akan segera tumbuh akar. Dan untuk perbandingannya adalah satu ember ya, ember cor ini, sekam bakar ataupun dari bakaran jerami, satu ember perbandingannya satu ember dari bakaran dari limbah rumah tangga, maka dapat kita campurkan secara langsung sebelum kita aplikasikan kepada media tanam yang akan kita tuju. Ini dapat langsung kita campurkan supaya nanti selain ini komplit untuk nutrisinya, dia akan lebih dapat terjaga dari tingkat kelembapan. Karena kalau dengan tanah normal ataupun hanya limbah rumah tangga saja, tanah akan segera memadat dan akan segera terjadi faktor kekeringan, sehingga nanti kadar mineral yang dibutuhkan bagi tanaman itu akan segera berkurang. Mulai sekarang tinggalkanlah jerami seperti ini ya. Memang bisa dijadikan untuk penggembur tanah ya. Bisa juga kita jadikan bakteria fotosintesis, akan tetapi ini dapat menumbuhkan jamur. Jadi khususnya untuk jerami yang masih belum diolah kita singkirkan.
Dan untuk sekam yang masih mentah seperti ini pun dapat menumbuhkan jamur. Jadi harus kita tinggalkan atau kita fermentasi terlebih dahulu. Kita dapat menambahkan dengan menggunakan kotoran ternak. Kalaupun tidak menggunakan kotoran ternak juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini sudah sangat komplit ya. Terdapat zat-zat maupun vitamin bagi tanaman yang sudah sangat komplit sekali. Akan tetapi akan lebih mantap jika kita menggunakan pupuk kandang seperti ini. Perbandingannya ini kita cukup menggunakan setengah ember ini saja dan lalu kita padukan seperti ini ya. Nah, usahakan ini jangan terlalu banyak karena dapat mengundang bakteri jahat. Jadi bakteri itu memang diperlukan bagi tanaman karena dia harus menciptakan karbon dioksida. Karena yang dibutuhkan oleh tanaman selain dari mineral, dia membutuhkan karbon dioksida untuk mengolah fotosintesisnya. Setelah bercampur rata seperti ini, lihat ya. Kita lihat dari dekat, ini sangatlah bagus. Dan nanti coba kita padukan dengan tanah, hasilnya seperti apa. Dan ini akan saya masukkan ke dalam ember dan kemudian langsung kita terapkan pada media tanam. Boleh tanaman bunga, anggrek, buah, ataupun tanaman rimpang dan tanaman yang lain sebagainya. Ini sangatlah cocok sekali. Nah, sebelum kita mengaplikasikan pada media tanam, terlebih dahulu kita harus mengolah media tanam ya, seperti ini. Kalau tanah sudah biasa kita berikan pupuk, maka dia akan tercipta satu kegemburan yang memadai. Jadi tekstur tanah seperti ini sangatlah cocok kita jadikan untuk media tanam. Cara mengaplikasikannya cukup mudah sekali, kita tinggal menaburkannya secara tipis-tipis di atas seperti ini saja ya. Sebelum kita ratakan ya bersamaan dengan tanah. Jadi ini tidak cukup hanya kita uraikan saja di atas seperti ini, maka kita harus mencampurkannya seperti ini supaya dia akan lebih mudah untuk merata tanah ini sehingga nanti akan memiliki nutrisi yang memang betul-betul memadai, dapat menahan kelembapan lebih lama, dan untuk keasamannya ini sudah diatur semua oleh pupuk yang kita berikan seperti ini. Nah, ketika kita sudah mengaplikasikannya seperti ini, jangan langsung ditanami. Tanah ini harus kita diamkan kurang lebih selama 3 hari lamanya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial sedikit ya. Jadi kalau mau digunakan untuk menanam seperti pohon nangka, seperti pohon pepaya, seperti pohon mangga, itu haruslah memiliki kedalaman untuk media tanamnya ini 50 cm itu paling dangkal ya untuk tanaman berbuah yang bisa menjulang ke atas. Tapi kalau jenisnya untuk tanaman singkong terutama ini hanya 30 cm saja hingga 50 cm juga sudah cukup. Nah, saya akan memberikan tutorial sedikit. Kalau menanam itu jangan biasakan untuk singkong ini langsung kita masukkan seperti ini, nanti akan rusak. Jadi teman-teman ya, cara memotongnya ini harus menggunakan gergaji, jangan lagi menggunakan golok ataupun pisau ataupun arit ya. Nah, nanti tumbuhnya akar, dia akan berawal dari pangkal ini, dia nanti akan ngejubel di sini. Ketika sudah tidak muat, dia akan menyusul akar yang berikutnya di atasnya. Jadi harus dipahami, cara menanam pohon singkong yang benar ataupun buah yang lain itu haruslah dilubangi terlebih dahulu seperti ini ya. Lihat. Dan kalau khususnya untuk pohon singkong jangan terlalu dalam, 4 dari bekas pelepah ini saja sudah cukup. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini kita masukkan di dalam tanah dan barulah kita lakukan penimbunan. Nah, seperti ini otomatis sudah dapat dipastikan nanti singkong ini akan tumbuh dengan cepat, lebih cepat ya dari waktu yang sudah diperkirakan seperti orang pada umumnya, dan saya jamin pasti akan memiliki umbi yang jauh lebih melimpah ya, lebih lebat. Nah, setelah seperti ini lakukan penyiraman sampai dia betul-betul tunasnya ini sudah tumbuh. Nah, beginilah cara mengolah limbah rumah tangga supaya dapat menjadi pupuk organik nabati tanpa adanya bahan kimia. Terlebih apalagi kalau tanaman ini kita konsumsi sendiri ya, kita harus mencintai keluarga kita, harus menjaga pencernaannya agar tetap selalu sehat. Dan ini menjadi inspirasi bagi mungkin teman-teman yang belum pernah mencoba. Mulai sekarang kalau membuat pupuk sendiri, saya anjurkan lakukanlah terlebih dahulu pembakaran. Jadi jangan sampai nanti
bahan-bahan mentah kita jadikan pupuk yang pada akhirnya dapat memicu jamur-jamur yang dapat menyerang sekitar areal akar. Dengan cara yang demikian, penanganan yang tepat pada saat pembuatan ini akan membuat pohon akan segera berbuah. Juga jika diterapkan pada bunga akan lebih dapat memiliki warna yang lebih cerah jika difokuskan daun ataupun akar dari keduanya akan lebih cepat untuk tumbuh secara lebat. Nah, secara ilmu dari pertumbuhan saya rasa ini sudah sangat komplit ya, dan selamat mencoba.